Dipenuhi Roh Kudus itu berarti berbahasa roh. Kenapa harus begitu? Ya, karena pola itu muncul berulang kali di Kisah Para Rasul. Pasal 2 mereka dipenuhi Roh Kudus lalu berbahasa lain. Pasal 10 Kornelius dan keluarganya menerima Roh Kudus lalu berbahasa roh. Pasal 19 murid-murid di Efesus dipenuhi roh lalu berbahasa roh dan bernubuat. Pola itu ada, tapi bukan berarti harus selalu wajib. Di Kisah Para Rasul 4 Petrus dipenuhi Roh Kudus lalu bicara dengan berani depan mahkamah agama, nggak ada bahasa roh di situ. Kisah Para Rasul 4 berbeda konteks, mereka sudah pernah menerima Roh Kudus sebelumnya. Bahasa roh muncul kuat pada momen pencurahan atau tanda awal penerimaan Roh Kudus. Kalau begitu tetap tidak bisa disimpulkan semua orang harus berbahasa roh. Karena Alkitab juga menunjukkan loh manifestasi lain saat seorang dipenuhi Roh Kudus. Tapi bahasa roh tetap paling sering muncul sebagai tanda supranatural yang terlihat jelas. Gak selalu. Lukas 1, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus lalu bernubuat. Zakaria dipenuhi Roh Kudus lalu bernubuat. Bahkan dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, seluruh jemaat dipenuhi Roh Kudus. Tapi mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, bernubuat juga manifestasi verbal loh. Artinya ada ekspresi yang keluar ketika Roh Kudus memenuhi seseorang. Benar, tapi ekspresinya tidak selalu bahasa roh kan? Itu poinnya. Paulus juga berkata, aku suka supaya semua orang berkata-kata dengan bahasa roh. Di 1 Korintus 12, Paulus juga bertanya, apakah mereka semua berkata-kata dengan bahasa roh? Bentuk pertanyaannya justru menunjukkan tidak semua memiliki karunia yang sama. Jadi menurutmu bahasa roh nggak penting? Ya, penting nggak penting. Bahasa roh itu karunia. Pertanyaannya, apakah Alkitab mengajarkan kalau semua orang itu harus bisa bahasa roh? Coba tulis di kolom komentar.